sudah berapa lama sih Ibu menjadi ketua jurusan akuntansi syariah sendiri? Akuntansi itu sebenarnya apa sih Bu? Dan tujuan dari akuntansi itu apa? Ya kalau kita di awal kita mindset kita negatif bahwa itu adalah sulit, ya mungkin akan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di podcast perdana Himaksyar kali ini. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik nih, yaitu pengenalan akuntansi syariah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nining Wahyuningsih SEMM. Halo Ibu, selamat datang. Halo, selamat datang juga. Terima kasih sudah hadir pada podcast kita kali ini. Nah teman-teman semua, Ibu Nining Wahyuningsih SEMM ini merupakan ketua jurusan akuntansi syariah yang berada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan pokoknya kita bisa berbincang-bincang mengenai akuntansi syariah kepada Ibu Nining Wahyuningsih ini karena beliau merupakan ketua jurusan akuntansi syariah yang berada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke Ibu, kira-kira sudah berapa lama sih Ibu menjadi ketua jurusan akuntansi syariah sendiri? Ya, baik. Akuntansi syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini adalah merupakan jurusan yang baru dibentuk tahun 2018. Nah, ini pertama kali dibuka dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi ketua jurusan akuntansi syariah hingga saat ini. Jadi ini sudah tahun keempat ya semenjak mulai pertama berdirinya dibukanya program akuntansi syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oh berarti sudah 4 tahun ya Bu menjadi ketua jurusan akuntansi syariah sendiri. Oke, berbicara tentang akuntansi nih Bu. Akuntansi itu sebenarnya apa sih Bu? Dan tujuan dari akuntansi itu apa? Ya baik ya. Akuntansi itu istilah yang familiar ya bagi para pelajar, terutama bagi para mahasiswa tentunya. Nah kalau kita berbicara tentang akuntansi itu tentu mungkin yang dalam pikiran kita itu adalah angka. Kita berbicara tentang misalkan rumitnya angka-angka ataupun banyak orang yang megang kalkulator. Nah, jadi akuntansi itu ya memang beberapa teori banyak mendefinisikan tentang akuntansi. Nah, yaitu merupakan seni ya, merupakan suatu ilmu, merupakan suatu seni, pencatatan, penggolongan, penginteresan dan juga berupa suatu pelaporan keuangan yang mana melaporkan keuangan, transaksi-transaksi keuangan yang mana nanti transaksi keuangan ini tentu akan berguna bagi siapa? Bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu akan dipergunakan oleh diantaranya para stakeholder, investor, kemudian bagi para peneliti, bagi para pemegang saham. Nah tentu ini akan sangat berguna bagi decision making, bagi pengambilan keputusan karena para stakeholder tersebut tentu berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut ya untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Oke. Nah, akuntansi sendiri kenapa sangat penting sih Bu? Dan bagaimana dampaknya kalau misalkan tidak ada orang yang mempelajari akuntansi? Tentu saja akuntansi itu sangat penting ya. Karena tadi kita merupakan suatu segala transaksi atau segala macam aktivitas kehidupan kita itu tentu hal yang sederhana akan kita pertanggungjawabkan. Transaksi misalkan yang simpel saja, yang sederhana, ketika misalkan kalian dikasih uang saku dari orang tua, tentu kalian akan mempertanggungjawabkan tuh uang saku itu sekian rupiah 1 bulan itu untuk apa kan? Misalkan kalian bisa mencatat ya, misalkan hari 1, kedua dan ketiga itu dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua. Nah hal itulah ya penting akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari aktivitas keseharian kita, transaksi-transaksi keuangan yang dicatat, transaksi keuangan yang dilaporkan, yang tadi bagi para pengguna laporan keuangan. Jadi sangat penting dalam aktivitas keseharian kita ataupun dalam penerapannya di suatu institusi kelembagaan yang atau perusahaan yang baik dalam perusahaan yang masih kecil ataupun dah yang cukup besar. Nah itu sangat penting kegunaannya. Oke. Untuk profesi akuntansi sendiri nih Bu, apakah masih tetap eksis di era digitalisasi seperti sekarang ini ya Bu? Tentu saja ya,
karena kita selalu kehidupan ini selalu dinamis. Kita tentu harus bisa mengikuti perubahan atau perkembangan tersebut, apalagi era digitalisasi. Namun kita memandang ini sebagai suatu peluang, ya. Suatu peluang, kenapa? Karena tentu ketika kita memandang ini sebagai suatu peluang, kita akan berusaha mengoptimalkan. Kita harus belajar, ya, terutama sumber daya kita. Kita harus belajar bagaimana kita supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi. Terutama di akuntansi syariah sekarang sudah ada yang mata kuliah yang digitalisasi akuntansi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Kita bisa mengikuti perkembangan akuntan pasar itu, ya kita sesuaikan kebutuhan tersebut. Ya, mudah-mudahan kebutuhan pasar itu bisa tercover, ya, misalkan dalam kurikulum kita, ya, kurikulum kita bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Jadi sesuai dengan perkembangan yang ada kita ikutin gitu, ya. Jadi kita merupakan itu sebagai suatu peluang dan kita ambil peluang itu dan jadikan tantangan. Kita harus terus berusaha untuk mengoptimalkan mengikuti perkembangan tersebut. Oke. Nah, kebanyakan nih orang tuh beranggapan bahwa akuntansi syariah atau akuntansi itu rumit, Bu. Apakah benar ya, Bu? Kalau rumit atau tidaknya tentu kan tergantung dari bagaimana cara kita memandangnya, ya. Sulit mempelajarinya, ya, Bu. Tapi kita harus kita enjoy, kita nikmati. Artinya memang kita butuh ketelitian. Ketika kita memeriksa suatu laporan keuangan, proses-prosesnya dalam proses pencatatan akuntansi, kita memang butuh ketelitian. Ya, itu kan kita harus belajar, ya. Jadi sebenarnya tidak ada kata sulit, tidak ada kata rumit atau sulit atau apapun, selama kita itu menikmati dan kita senang, kita menikmati dan kita prosesnya itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, kaidah-kaidah umum yang memang berlaku seperti itu. Jadi kita selama kita berada pada pedoman atau garis yang tepat, ya kita tidak, insya Allah, ya, kita akan mencapai tujuan tersebut dan kita akan mencapai kesuksesan. Artinya tidak ada kata sulit ketika kita mendefinisikan itu sesuatu yang tidak sulit. Iya. Jadi semuanya itu nggak ada yang sulit, ya, Bu. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar. Ya, betul, insya Allah bisa, ya. Iya. Dan untuk perbedaan sendiri nih, Bu, perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu apa ya? Iya. Karena Indonesia itu kan menganut dual sistem, ya, konvensional dan syariah. Kalau kita lihat dari namanya ada konvensional dan syariah. Nah, kita syariah, ya. Karena kalau di sini syariah tentu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Di antaranya itu kan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang sifatnya dilarang agama. Haram, ya, tidak boleh ada unsur haram. Tidak boleh mengandung riba, tidak boleh ada maisir, ya, goror, ya. Itu kita harus memegang prinsip-prinsip tersebut. Yang mana semua itu kalau kita insya Allah kalau kita memegang prinsip tersebut, kita akan sekali lagi tadi bentuk pertanggungjawaban kita. Di dalam syariah itu berarti kita harus memegang prinsip pertanggungjawaban, ya, akuntabilitas, kemudian kita juga harus kejujuran. Nah, itu penting, jujur dan kebenaran. Artinya kalau kita dalam melaksanakan suatu aktivitas, dari mulai proses akuntansi ataupun aktivitas apapun yang kita laksanakan dengan benar, ya, dengan atas dasar kebenaran, nah kemudian atas dasar kejujuran, nah itu kan segala sesuatunya insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kita juga aktivitas kita tadi sekali lagi, ya, penuh dengan pertanggungjawaban, ya. Kita pertanggungjawaban itu bukan hanya, ingat bahwa pertanggungjawaban itu bukan hanya di dunia saja, tapi lagi pertanggungjawaban di akhirat kelak, ya. Ya, kita berusaha sebaik-baiknya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, untuk konvensional, ya, untuk konvensional sendiri itu kan memang tidak terlepas dari yang tadi yang Ibu jelaskan tadi, pertanggungjawaban, kebenaran, keadilan, dan juga prinsip-prinsip syariah, terbebas dari masyir, goror, riba, dan batil, gitu, ya. Namun lebih terfokus kepada bagaimana aturan yang berlaku di kelompok tersebut, bagaimana aturan atau sistem nilai yang dianut oleh institusi atau kelompok tersebut. Jadi lebih kepada logika yang mana diatur oleh aturan-aturan yang berlaku pada saat itu, norma, ya, nilai, sistem nilai yang berlaku pada saat itu lebih mendominasi, ya, ketimbang tadi prinsip-prinsip yang
syariah. sendiri. Ya, jadi kan itu kelihatan perbedaannya ya dari sisi fundamental tersebut. Nah, kalau misalkan untuk bidang-bidang akuntansi sendiri nih Bu, kira-kira apa saja ya Bu? Ya, bidang akuntansi itu luas ya, namun garis besarnya aja ada akuntansi keuangan ya, di mana kita itu merupakan ruang lingkupnya bagaimana tentang proses dari mulai pencatatan hingga melaporkan laporan akuntansi. Kemudian juga ada akuntansi anggaran, berkaitan dengan anggaran tentu dalam berkaitan dengan bagaimana sih kita membuat suatu anggarannya. Kemudian juga auditing, bagaimana kita membuat suatu pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Akuntansi biaya, bagaimana kita merencanakan dan juga membuat laporan tentang berkaitan dengan biaya-biaya, dan itu luas lagi, ada banyak itu pengelompokannya. Iya. Oke. Untuk prospek kerjanya sendiri nih Bu, apakah berbeda antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah? Kalau prospek kerja ya, tadi sesuai kebutuhan ya tentunya. Prospek kerja akuntansi syariah tentu tidak kalah dengan prospek kerja akuntansi konvensional. Apalagi kita akuntansi syariah, kita kan di sini belajar ilmu agama dan belajar ya ilmu dunia gitu ya. Artinya itu merupakan integrasi keilmuan yang sangat bermanfaat bagi profesi seorang atau lulusan akuntansi syariah. Namun secara umum ya bisa masuk ke dalam dunia kerja manapun. Tidak hanya harus di institusi yang berkaitan dengan institusi keagamaan, bisa di pemerintahan, bisa sebagai di kantor konsultan pajak, bisa di lembaga zakat sebagai akuntan, sebagai penyidik juga bisa, sebagai peneliti juga bisa ya. Karena apalagi kita mahasiswa yang memang dicetak untuk bukan hanya dicetak sebagai seorang akuntan saja, tidak ya, meskipun kuliahnya di jurusan akuntansi syariah. Namun juga sangat luas, artinya memang kita sebagai mahasiswa juga harus mempunyai nilai tambah lah ya. Ada suatu value added yang dapat dijadikan sebagai itu nilai jual, sehingga nanti bersaing gitu kan, bersaing dengan lulusan akuntansi yang umum ya. Jadi kita insya Allah, karena kita tadi mempunyai nilai plus belajar ilmu dunia dan belajar ilmu akhirat. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih, apakah ada pesan untuk memotivasi mahasiswa akuntansi syariah, apalagi pada mahasiswa baru sendiri Bu? Ya baiklah, untuk kalian para mahasiswa baru, terutama jurusan akuntansi syariah ya, jangan takut dengan istilah yang katanya istilah yang rumit-rumit gitu ya. Namun kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita jalankan dengan baik, dengan enjoy, insya Allah akan berhasil. Jadi kalian silakan mempunyai suatu mimpi ya. Artinya kenapa silakan punya mimpi? Karena ketika Anda punya impian, tentu the big dream, Anda harus punya impian yang besar. Dengan mempunyai impian yang besar itu akan termotivasi gitu. Ketika kalian tidak mempunyai impian, tentu nggak punya motivasi. Jadi apa motivasinya kuliah? Apa motivasi hidup itu gitu kan? Jadi kita tentu harus mempunyai motivasi. Nah, ketika mempunyai motivasi itu apa dasarnya? Istilahnya Anda ketika mempunyai impian yang besar, Anda punya harapan yang besar. Anda punya harapan agar impian tersebut dapat terwujud. Tentu dengan cara ikhtiar, dengan cara berdoa ya, minta restu dari orang tua, itu penting ya. Jadi kita tidak hanya berjalan di dunia ini, berjalan diri kita sendiri, namun kita ada banyak orang. Kita bisa membahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua ya, supaya bangga akan terhadap diri kita ya. Jadi raihlah impianmu ya, karena ketika Anda bisa meraih impian, Anda itulah akan mencapai suatu kesuksesan ya. Dan lagi kebahagiaan yang merupakan kunci untuk menuju ke kesuksesan. Oke Ibu. Nah teman-teman, kata-kata dari Ibu sangat bagus sekali nih, yaitu impian itu harus diraih dengan cara kita mau berusaha intinya. Dan kalau misalkan kita bermalas-malasan, pastinya impian tersebut tidak akan tercapai. Nah mungkin sekian saja perbincangan podcast kita kali ini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nining Wahyuningsih SEMM. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Ya, sama-sama.
Nah, mungkin sekian ya teman-teman. Sampai jumpa pada podcast Simak Share selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.